Frozen for you by Garuda Food. Kita selalu mengedukasi kaum perempuan agar mereka bisa menjaga diri, agar mereka jangan berpakaian menyolok, agar mereka jangan jalan sendiri. Tapi kita lupa menasihati kaum laki-laki agar mereka tidak pernah memperkosa wanita seumur hidupnya. Kata Kurt Donald Cobain, musisi Amerika. Kita mulai diskusi kita. Dan lagi masalah hukum. Sama saja kita mengutang beraskan di warung seandainya 10 kilo. Kalau dibayar 8 kilo siapa yang ruginya? Nah, seandainya kan. Mungkin bapak ibu-ibu ngerti kan. Nah, yang lebih enak apa pak? Seandainya kita ngutang beras di warung 10 kilo itu dibalik 11 kilo. Mungkin ada warung itu ada utangnya kan. Kalau utang beras 8 kilo seandainya dibalik 7 kilo, berapa ruginya? Nah mungkin bapak ibu ngerti kan. Nah itulah sampai dari bapak Iyun nih. Anak Pak Yakin putranya berapa orang? Anak aku 1 lelaki 1 perempuan, kembar 2 saudara. Ya. Baik, sekali lagi Pak Yakin dan Ibu Yana, kami berduka cita. Dan mengenai hukum tadi, bukan salah Pak Polisi, bukan salah Pak Hakim. Memang undang-undang kita itu tidak memberikan ancaman ataupun kemungkinan untuk menghukum lebih tinggi daripada 15 tahun kalau pelakunya dewasa, hanya 10 tahun untuk yang pelakunya di bawah umur. Jadi kalaupun ada pejabat atau apa yang menuntut dihukum mati, dihukum seumur hidup, undang-undang kita tidak memberikan peluang untuk itu. Jadi bukan salahnya Pak Polisi, bukan salahnya Pak Jaksa atau Pak Hakim untuk... Maaf ya Pak, aku mohon Pak, hukumlah dia Pak yang pantas Pak buat anak aku Pak. Aku tidak ada harta Pak, anak itulah hartaku Pak. Aku tidak minta apa-apa Pak. Yang pelaku yang dewasa aku minta hukum mati, yang anak-anak tuh aku minta hukum seumur hidup Pak. Ada masalah di generasi muda kita, ada masalah karakter anak-anak remaja kita yang secara tanpa sadar terpengaruh oleh berbagai faktor perkembangan teknologi informasi. Karena kalau dilihat dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini umumnya hobi melihat konten-konten pornografi. Di sana ada konsumsi minuman keras, padahal mereka 7 di bawah umur kategorinya, 5 dewasa, 2 yang masih DPO ini adalah dewasa. Kita tentu harus memikir langkah-langkah yang lebih komprehensif bersama, bagaimana tingkat pendidikan terhadap generasi muda kita, dengan juga melibatkan unsur orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan dari unsur-unsur pemerintah. Apa yang terjadi memberikan suatu masukan sangat penting bagi kita agar tragedi seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Hari ini ada beberapa pakar yang tentunya nanti kita bisa saling sharing. Di sini izinkan saya mengatakan ada 2 hal yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Ini hasil dari telah kajian kami, ada penyebab dan ada pemicu. Kita selalu mengkambing hitamkan kemiskinan. Tapi saya bersyukur Pak Kapolres mengatakan saya tidak setuju dengan tadi, kemiskinan tadi. Ya memang daerahnya subur. Betul. Tapi saya katakan, yang terjadi di daerah kita saat ini adalah kemiskinan mental, semacam itu. Penyebab tadi, salah satunya kalau menurut telah kajian kami, yang paling utama tadi, peran orang tua, figur ayah dan ibu tidak ada pada anak. Seperti itu. Pada saat figur itu tidak ada, akhirnya mereka
turun kepada lingkungan masyarakat, yang lingkungan masyarakat juga boleh jadi juga tidak begitu baik, semacam itu. Dan pola asuh yang diberikan kepada anak-anak pun turun-temurun kita tahu kebanyakan pola asuh di masyarakat kita adalah pola asuh yang mengedepankan kekerasan, mengedepankan permisivitas dan sebagainya. Ditambah lagi tadi sudah dikatakan, Pak Boy sudah mengatakan tadi, teknologi juga berpengaruh dalam hal semuanya. Nah, kita turunkan lagi pemicu. Apa sih yang menjadi trigger sehingga kejahatan ini sepertinya makin kita diskusikan, makin kita publikasikan seolah-olah makin besar seperti itu. Iya, dari penyebab kita belum menyelesaikan permasalahannya. Belum lagi pemicu. Pemicu kita tahu di situ ada stres pada diri anak. Misalnya, anak tidak diberikan haknya, apa yang dibutuhkannya, kasih sayang, perlakuan dan sebagainya. Belum lagi kondisi lingkungan sosial yang mempengaruhi anak-anak. Pemicu lain lagi ada narkoba. Nanti Ibu Ali Risman bisa menjelaskan bagaimana pornografi sebegitu merusak 5 otak dan narkoba bisa merusak 2 otak. Belum lagi kita juga tahu tontonan saat ini miras juga luar biasa. Kata siapa? Miras tidak membuat anak-anak kita menjadi melakukan tindakan kekerasan. Kalau misalnya white wine, red wine, hanya diminum hanya 1 sloki atau setengah sloki, itu tidak memabukkan. Tapi pada saat mereka benar-benar mengkonsumsi lebih banyak, itu seperti apa? Nah, pada saat itu terjadi, anak-anak melakukan, ya tadi, tidak berdaya dan mereka terpengaruh dari hal tersebut. Pada kasus yang ada di Rejang Lebong, kami katakan, saya tidak membela pelaku anak tidak, tapi kami katakan di situ ada otak dalangnya yaitu sang Zainal yang mengkondisikan sang anak itu untuk mereka teradiksi dengan pornografi dan teradiksi dengan minuman keras, semacam itu. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi pemerintah khususnya Pemda setempat yang saat ini, dan saya apresiasi program-program yang sudah cukup bagus yang dilakukan Pemda saat ini. Tapi kami juga bertanya, mengapa baru saat ini seolah-olah terbangun untuk menyadarkan masyarakat bahwa apa yang harus diberikan. Nah, sekali lagi peran pemerintah pusat yang saat ini sudah cukup banyak, mungkin dari peran pemerintah Kementerian PMK, Kemensos maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apakah itu sudah diterapkan di Pemda setempat atau Pemda-Pemda lainnya? Kita tahu Presiden SBY memberikan Gerakan Nasional Anti Kejahatan, Impres nomor 5. Tapi sampai hari ini kami juga nanti akan meminta pertanggungjawaban dari Kementerian PMK apa sejauh mana impres tersebut. Belum lagi wacana untuk kebiri seperti itu. Jika ditanyakan kepada KPAI bagaimana hukuman untuk anak, di sini akan saya jelaskan bahwa sekali lagi kami membawa undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa hukum acaranya sudah sesuai dengan sudah ada di undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga harus dipisahkan dengan orang dewasa. Dan kami di sini minta dengan sangat, amanah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya memberikan efek jerah kepada pelaku anak, tapi juga mereka wajib dihukum 10 tahun saat ini. 10 tambah 15, mereka bisa 25 atau taruhlah 30. Mereka jika tidak direhabilitasi, mereka akan berubah, bermetamorfosis menjadi pelaku yang sangat sadis. Dan ini akan menjadi beban yang sangat besar lagi kepada bangsa kita. Tapi menarik dari kenapa Ibu Erlinda itu bilang Texas. Iya, karena Texas di sana seperti yang Pak Kapolres katakan, tidak hanya kita membayar 500.000, tapi membayar dengan nyawa juga. Karena banyak perampok yang barangnya sudah diambil, nyawa pun juga diambil seperti itu. Dan yang namanya perampokan di sana itu sangat luar biasa, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi pelaku anak juga banyak seperti itu. Itu kan mengerikan sekali. Sangat Padahal mengerikan. Texas itu aman sekali, Bu. Ibu Yohana menyetujui dikebiri segala macam. Ya, sebetulnya memang langkah awal waktu Bapak Presiden Jokowi statementnya bahwa perlu ada perpu kebiri, memang pertama draft itu adalah diserahkan kepada Ibu Yohana. Sudah kita lakukan untuk mengadopsi masukan dari bagi masyarakat, akademisi maupun lintas kementerian, sehingga memang ada
belum ada kesepakatan bersama. Memang betul juga dari segi kementerian tersebut memang tidak bisa langsung, misalnya saja dari Kumham kan nanti melanggar HAM. Mungkin dari Kemenkes etika kedokteran tidak bisa masuk. Tapi nanti nampaknya ada dua opsi yang diserahkan atau diserahkan kepada Pak Presiden, yaitu bahwa nanti mungkin revisi Undang-Undang 23 dan juga nanti perpu dengan plus minusnya, sehingga nanti yang memutuskan Bapak Presiden. Bukan, jadi pemberatannya konkretnya maunya apa? Kalau kebiri enggak, apa pemberatannya? Pemberatannya misalnya tadi sudah dengan Menko PMK dengan 6 kementerian, misalnya Pak, bahwa sekarang dengan hukuman berat 15 tahun itu dinaikkan jadi 20. Lantas yang untuk pelakunya adalah dewasa itu harus ditambah sepertiga. Sekarang tidak ada lagi rencananya, langsung aja seumur hidup. Itu pemberatannya. Dan yang terakhir, apabila memang dianggap perlu dan juga desakan dari masyarakat, misalnya korbannya sampai mati dan sangat biadab, mungkin bisa juga suatu saat nanti sampai pada hukuman mati, tapi nanti masih dipertimbangkan, Pak Karni. Super Auto for you by Garuda Food.